Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya, makasih Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah kalau begitu. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini yang berdoa, coba anak-anak lihat dulu kiri kanannya ada sampah atau tidak? Tidak Bu. Oh iya, mejanya juga dirapikan ya. Baik Bu. Anak-anak, alat belajar yang masih ada di dalam tas itu dikeluarkan dulu ya, agar kita siap belajar. Sudah? Sudah. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ibu mulai dari kelas 3 ya. Ya Bu. Rani, Hadir Bu. Firda, Hadir Bu. ini Tiara. Baik, hari untuk kelas 3 itu masuk semua ya. Ya Bu. Lanjut untuk kelas 2, Eliza, Hanifa, Hadir Bu. Sangka. Baik, untuk kelas 2 juga masuk semua ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi lagu nasional. Nah, siapa yang ingin memimpin? Ibu minta dari kelas 3 ya. Boleh? Enzi silakan. Teman-teman, kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pada adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih pada Ken. Silakan duduk nak. Ibu lihat nih masih pada lesu nih. Coba kita lakukan tepuk PPK dulu agar kita lebih semangat lagi. Ibu minta dari kelas 2. Ayo, siapa yang ingin memimpin tepuk PPK? Tidak. Ya, Hamzah silakan. Bella, ayo teman-teman kita berdiri dan melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih Hamzah, silakan duduk nak. Baik, kita hari ini akan memulai pembelajarannya. Untuk kelas 3, kalian jangan ikut dulu ya. Ibu akan masuk ke kelas 2 terlebih dahulu. Ya Bu. Aduh. Baik anak-anak, untuk kelas 2-nya di sini Ibu telah menulis sebuah pertanyaan. Silakan anak-anak menjawab pertanyaannya ya. Jangan ribut, Ibu akan masuk ke kelas 3. Ya, silakan menjawab pertanyaan. Baik Bu. Baik, untuk anak-anak kelas 3, Ibu akan membagikan teks literasinya. Silakan anak-anak dibaca ya. Ya Bu. Nanti Ibu akan kesini lagi, jangan ribut ya. Ya Bu. Baik, untuk kelas 2 bagaimana? Sudah selesai menjawabnya? Sudah Bu. Baik, kalau begitu Ibu mau tanya nih. Firda pukul berapa bangun tadi? Pukul 6. Sally pukul berapa tadi bangun tidur? 10. Hamzah? 5.30. Baik. Lalu pukul berapa Hamzah pergi ke sekolah? 6.30. 6.30. Ada yang telat? Tidak Bu. Alhamdulillah.
Baik, di sini anak-anak sudah pernah mendengar lagu Bangun Tidur belum? Sudah, Bu. Coba kita nyanyikan dulu ya. Ada yang Baik, mau Pak. bikin? Saya, Bu. Boleh Hanifah silakan. Marilah teman-teman kita berdiri menyanyikan lagu Bangun Tidur. Satu, dua, tiga. Tidur terus mandi, tak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Hanifah silakan dulu ya. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di jalan. Dan subtema 2, di mana keselamatan di rumah pada pembelajaran. Baik anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah gambar jam, jenis-jenis jam. Apakah anak-anak terlihat gambar Ibu? Terlihat, Bu. Di sini ada jam apa saja? Jam analog sama jam digital. Kira-kira dari gambar ini apa sih perbedaan dari jam analog dan jam digital? Jam analog ada jarum. Iya, terus jam digital tidak ada apanya? Jamnya. Nah, di sini anak-anak, di antara dua jenis jam ini, di mana jam analog itu memiliki 3 jenis jarum jam. Nah, ini jarum jam yang kecil itu menunjukkan satuan waktu jam, sedangkan yang panjang itu memberitahukan satuan waktu menit, sedangkan yang panjang tapi tipis itu memberitahukan satuan waktu detik. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, baik, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara membaca jam. Nah, di sini anak-anak coba lihat, apakah kelihatan anak-anak? Kelihatan, Bu. Jarum pendeknya itu mengarah angka berapa? 5. Angka 5. Dan jarum panjangnya itu mengarah angka 12. Jadi dibaca jam 6. Jam 5 tepat. Jadi anak-anak, jam 5 Tepat. benar ya, sudah paham ya untuk membaca jamnya. Paham, Bu. Ibu akan membagikan soal LKPD-nya. Silakan anak-anak untuk menjawabnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi anak-anak silakan untuk menjawab soal LKPD-nya. Jangan ribut, Ibu akan kesini lagi ya. Baik, Bu. Baik, untuk anak-anak kelas 3, apakah sudah selesai membaca teksnya? Sudah, Bu. Coba Ibu tanya apa isi dari teks tersebut. Keberagaman agama, Bu. Nah, Ibu mau tanya ada berapa sih agama di Indonesia ini? Ada 6. Apa saja coba? Saya, Bu. Boleh Kenji? Agama Islam, Ya. Kristen, Konghucu, Ya. Buddha, Hindu, Protestan. Iya benar ya, tepuk tangan untuk Kenji. Itu Tommy kenapa ya? Khusus sekali. Dari tadi Ibu perhatikan sama sekali tidak ada apa ya, nggak ada semangatnya gitu. Kenapa ya Tommy? Tadi sakit, Bu. Sakit ya, kalau sakit nggak usah sekolah ya. Baik, di sini kita akan belajar pada tema 8 Raja Musakarana, subtema 2 mengenai aku anak mandiri. Nah, pada pembelajaran 4 di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak diamati ya. Baik anak-anak, silakan perhatikan video yang di depan. Ibu putar ya. Ya, Bu. Kesini lagi, jangan dulu ya. Ya, Bu. Baik, untuk anak-anak kelas 2, apakah sudah selesai menjawab MCTD-nya? Sudah, Bu. Baik, untuk coba Ibu coba presentasi dulu dari kelompok 1.
Baik, silakan anak-anak kelas 2 itu dipresentasikan dulu LKPD-nya dari kelompok. Nomor 1, jarum menunjuk angka 8 dan jarum genit menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 8 tepat. Nomor 2, jarum jam menunjuk angka 3 dan jarum genit menunjuk angka 12. Dibaca pukul 3 tepat. Ya benar ya. Dari kelompok 2 maka jawabannya sama. Sama, Bu. Itu silakan kita dokumen. Di sini ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas 2, apakah kalian masih ingat dengan huruf abjad alfabet? Masih, Bu. Ada yang ingin memberitahu ada huruf apa saja yang ada di huruf abjad alfabet? Ada yang berani? Hamzah silakan. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya benar ya. Ada huruf A, B, C sampai Z. Nah, ibu mau tanya nih kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu mengenai huruf kapital? Besar, Bu. Belum ya. Lalu ibu di sini ibu akan menulis sebuah kalimat. Membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasihkan. Nah, coba anak-anak yang ingin membaca kalimat yang telah ditulis di depan, silakan. Ayo, Bu. Boleh, Hanifah? Firda pulang ke rumah pukul 6 tepat. Nah, di sini ada huruf F di awal kalimat. Ya. Huruf F ini adalah salah satu contoh dari huruf kapital. Nah, ibu ingin bertanya nih, mengapa huruf F itu masuk dari contoh huruf kapital? Kalimat, Bu. Ya benar. Terus karena hurufnya besar. Iya benar ya. Karena hurufnya besar. Nah, huruf kapital itu adalah huruf yang memiliki bentuk yang besar dan ada beberapa huruf kapital yang memiliki perbedaan bentuk dari huruf kecilnya. Anak-anak juga harus tahu bahwa huruf kapital itu juga disebut dengan huruf besar. Baik, kalau begitu anak-anak, ibu akan memberitahu anak-anak bahwa penggunaan huruf kapital itu ada 4. Ada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama-nama bulan. Sudah mengerti? Sudah. Mengerti, Bu. Baik, ibu akan membagikan soal LKPD-nya. Silakan anak-anak menjawab ya, sesuai kelompoknya. Ya, Bu. Masih, Bu. Ya. Silakan anak-anak untuk menjawab soal LKPD-nya. Jangan ribut, ibu akan kembali lagi ya. Baik, untuk anak kelas 3, bagaimana sudah selesai mengamati videonya? Sudah, Bu. Coba ibu tanya, apa sih yang ada di video tadi? Boleh, Kenzi? Jadi tadi di video tadi Bu ada berbagai macam agama yang mana mereka itu saling menghargai antara sesama agama. Ada yang lain? Ya, Bu. Boleh, Dewi? Jadi Bu, di dalam video tadi itu ada agama Islam, ada agama Hindu dan ada agama Kristen. Nah, tadi mereka saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama, Bu. Ya, coba tepuk tangan dulu untuk Kenzi dan Dewi. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan. Coba dulu dong. Baik anak-anak, setelah anak-anak mengamati video tadi,
di mana menghargai agama itu salah satu contoh dari sila pertama. Ada yang tahu sila Pancasila Ya, pertama? Bu. Boleh, Kenzi? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Iya, benar ya, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok satu itu ada Rani, Kenzi, Tiara, Silvi, dan Nerly beserta Romi. Itu adalah kelompok kedua. Ibu akan membagikan alfabetnya. Silakan untuk dijawab. Jadi, silakan anak-anak menjawab alfabetnya. Jangan ribut ya. Ya, Bu. Nanti Ibu kesini lagi ya. Baik, untuk anak-anak kelas 2, apakah sudah selesai menjawab LKPD-nya? Sudah, Bu. Coba dari kelompok 2 dulu maju untuk mempresentasikan. Baik, dari kelompok 2 silakan dipresentasikan ya. Ayo, Bu. Boleh Hanifah maju. Baik, Bu. Baiklah, jawaban dari kami mengenai macam-macam penggunaan huruf besar. Misalnya, terdapat pada huruf Firda, F-nya besar. Hari Senin, S-nya besar. Kemudian rumah, R-nya besar. Kemudian Eliza, E-nya besar. Ya, benar ya. Dari kelompok 1 apakah sama dengan kelompok 2? Sama. Coba tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, terima kasih ya. Baik anak-anak, Ibu mau tanya nih, kira-kira kita tadi belajar apa saja? Saya, Bu, Boleh Hanifah? tentang membaca jam dan penggunaan huruf kapital. Ya benar ya. Ada yang lain? Sama Bu. Ya benar ya. Kita hari ini telah belajar penggunaan kita yang benar dan pembacaan jam. Nah, baik anak-anak, di sini akan membagikan soal evaluasi. Silakan anak-anak dijawab secara individual, sendiri-sendiri ya, jangan Baik, silakan anak-anak untuk menjawabnya, nanti Ibu kesini lagi ya, jangan ribut ya. Ya, Bu. Baik, anak-anak kelas 3 bagaimana? Sudah selesai menjawab soal LKPD-nya? Ya, Bu. Coba dari kelompok 2 dulu, jawab dan presentasikan. Sudah, Pak, Bu. Iya, silakan nanti. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membagikan jawaban untuk bagian A. Dalam menyaksikan video saling menghormati agama lain, tuliskan 3 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila agama Pancasila. Yang pertama yaitu Adam menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 3, tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama. Ya benar ya. Dari kelompok 1 bagaimana? Apakah sama? Sama, Bu. Kenzi, diperhatikan dulu ya. Ya, Bu. Nah, coba beri tepuk tangan dulu untuk Nerly. Terima kasih ya Nerly. Baik anak-anak, anak-anak telah menjawab LKPD-nya. Di sini salah satu contoh dari sila pertama itu adalah merawat hewan dan tumbuhan. Nah, apakah anak-anak punya tumbuhan di rumah? Punya, Bu. Tumbuhan apa? Bunga. Bunga. Anak-anak sering nggak ke pantai? Sering, Bu. Ada lihat apa? Ada Pohon, Bu. kelapa. Pohon kelapa itu adalah salah satu tumbuhan yang banyak sekali memiliki manfaat. Tidak hanya daunnya, tidak hanya dari tangkai-tangkai kecilnya, sampai dari batang sampai akarnya itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, anak-anak juga sudah tahu atau belum bahwa lambang dari pramuka itu adalah Tunas. benar ya. Apakah anak tahu dari arti lambang tunas kelapa? Belum ya. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah teks. Silakan anak-anak dibaca. Siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Boleh, silakan Rani.
Tunas kelapa. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki hidup yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan di sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Terima kasih ya Rani. Ada yang ingin membaca teks lagi? Siapa yang ingin membacanya? Silakan Silvi. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Ya, terima kasih ya. Dari teks tadi anak-anak sudah tahu bahwa arti dari lambang tunas kelapa tadi ada berapa? Ada 3. Baik, kalau begitu Ibu akan membagikan soal LKPD-nya. Silakan anak-anak untuk menjawabnya ya sesuai dengan temanya. Anak-anak kelas 3 jangan ribut ya, nanti Ibu kesini lagi ya. Ya, Bu. Bagaimana kelas 2? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan oleh kelas ketua kelasnya nanti kumpulkan Ini Ega. Ega. Baik anak-anak, Ibu akan mengoreksi hasil evaluasinya nanti. Jika anak-anak mendapat nilai 70 ke atas akan Ibu beri soal pengayaan, dan yang di bawah 70 itu akan Ibu beri soal remedial. Baik, Bu. Baik, kalau begitu anak-anak kelas 2 diam dulu ya. Ibu akan masuk ke kelas 3 dulu, nanti Ibu kesini lagi ya. Baik, Bu. Bagaimana untuk kelas 3? Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba dari kelompok 1 dipresentasikan terlebih dahulu. Silakan Tiara. Nomor 1, buah kelapa dapat bertahan lama, artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Dan yang ketiga, buah kelapa menjulang lurus ke atas, artinya anggota pramuka memiliki cita yang tinggi dan berdiri teguh. Ya benar ya, itu tangan Tiara. Silakan Bu Tiara, terima kasih ya. Nah anak-anak, kira-kira kita tadi belajar apa saja sih? Ada yang jawab? Saya, Bu. Boleh kunci dulu ya nanti. Ya Bu. Kita tadi telah belajar mengenai keberagaman, Bu, dan juga kita tadi juga belajar mengenai tunas kelapa, Bu. Sila pertama, kekurangan yang mengalir. Ya benar ya. Nelly, boleh? Ya, Bu. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, di mana ada 6 agama, yaitu saling menghargai dan juga menghormati perbedaan agama. Dan juga kita telah belajar tentang arti tunas kelapa. Ya benar ya. Hari ini kita telah belajar keberagaman agama di Indonesia, macam-macam agama di Indonesia, dan kita telah juga belajar mengenai manfaat dari lambang dari tunas kelapa. Baik, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan anak-anak untuk menjawabnya secara individual atau seperti ya. Jangan mencontek ya. Baik, Bu. Silakan dijawab ya anak-anak. Bagaimana anak-anak kelas 3 sudah selesai menjawab evaluasinya? Sudah, Bu. Silakan ketua kelasnya untuk
Makasih ya Tommy. Baik anak-anak, juga akan memeriksa soal evaluasinya nanti, di mana ketika anak-anak mendapat nilai 70 ke atas itu akan ibu beri soal pengayaan, dan di bawah 70 itu akan ibu beri soal remedial. Sudah mengerti ya? Baik anak-anak kelas 3 dan kelas 2. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya nih kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi yang telah Ibu berikan hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Bagaimana perasaan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Kalau begitu, sebelum kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini, coba anak-anak lihat dulu kiri kanannya ada sampah atau tidak? Tidak ya. Kalau tidak, coba porsinya itu dirapikan lagi ya. Alat-alat belajarnya juga dimasukkan ke dalam tas agar kita siap untuk pulang. Baik, Baik, kalau sudah, sebelum kita berdoa, kita lakukan untuk PPK dulu. Ada yang ingin memimpin? Sebelum kita berdoa, marilah kita melakukan tepuk semangat bersama-sama. Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. Baik, kalau begitu untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Silakan kelasnya disiapkan terlebih dahulu ya dari ketua kelas 3 aja. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu silakan anak-anak duduk kembali dan pulang.